Oleh karena itu hak Allah itu ada yang asasi, yaitu tauhid. Tauhid Allah, menegakkan hak Allah yang terbesar. Ya, oleh karena itu di dalam hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada Muadz, sahabat Muadz, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muadz, apakah engkau mengetahui hak Allah atas hambanya dan hak hambanya atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau mengatakan qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hambanya, artinya kewajiban hamba Allah atas Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka hamba-hamba Allah itu beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah di dalam ibadah kepadanya. Dan ini adalah hak yang terbesar, dan menyelisih hak yang terbesar ini adalah kezaliman yang terbesar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada putra beliau, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai putraku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan kepada Allah itu adalah kezaliman yang terbesar. Tidak ada kezaliman yang terbesar di atas kezaliman berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang paling asasi dari kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk menunaikan hak Allah, dan dia adalah hak yang terbesar. Dan ini mewajibkan kita semua muslim dan muslimah, bukan mustahab, wajib, fardu ain kita belajar akidah tentang tauhid Allah dan tentang bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama mengatakan a'zamu ma'rufin tauhidullah. Ma'ruf, kebaikan yang terbesar yang kita wujudkan, yang wajib kita wujudkan dan tidak ada yang terbesar daripadanya, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'zamu munkarin huwa syirku billah. Dan kemungkaran yang terbesar, tidak ada kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran ini, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang itu bagaimanapun dia banyak beribadah kepada Allah, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua amalannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada kesyirikan, dan Allah akan memberikan ampunan kepada perbuatan selain daripada kesyirikan. Dosa itu sebesar apapun, sebanyak apapun, selama bukan kesyirikan, ada peluang dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah hapuskan walaupun dia tidak taubat. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab orang yang berbuat dosa ini selain kesyirikan, dia tidak akan kekal di dalam neraka ketika diazab. Oleh karena itu para ulama menyebutkan hadis yang mulia dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di Riyadhis Shalihin di pembahasan Ar-Raja', hadis qudsi, hadis yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, jikalau engkau kelak
di hari kiamat datang dengan dosa sepenuh bumi ini, dan engkau datang dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Dan ini keutamaan tauhid dan juga besarnya bahaya kesyirikan yang wajib kita berhati-hati kepadanya. Dan tauhid adalah hak Allah yang terbesar. Tauhid lebih besar daripada solat, dia lebih besar daripada puasa, daripada haji, daripada berzakat, daripada jihad. Semua rukun Islam dan apapun amalan seseorang, kalau dia tidak didasari dengan tauhid dan tidak dia jauhkan diri daripada kesyirikan, maka semua ibadah yang dilakukan seseorang tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib menjadi perhatian kita dengan kadar kemampuan pemahaman dan ilmu yang kita miliki untuk kita terus belajar akidah, belajar tauhid, belajar hal-hal kesyirikan yang menjadikan tauhid kita bisa rusak, akidah kita bisa rusak, akidah kita bisa tidak sempurna. Itu harus menjadi perhatian kita yang terbesar. Jadi kalau kita perhatian tentang tata cara solat kita dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, atau ibadah apapun yang lainnya, maka memperhatikan belajar tentang tauhid, tentang bahaya kesyirikan dan akidah yang benar harus menjadi perhatian kita yang besar. Karena orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia akan sia-sia amalnya yang lain, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an tentang amalan orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami lihat, kami teliti semua amalan yang mereka lakukan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir tersebut, lalu kami jadikan semua amal kebaikannya itu menjadi debu yang berterbangan, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tegaskan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan atasnya surga dan dia tempatnya di dalam neraka. Dan ini bahaya besar. Kita yang belajar tauhid ini harus lebih takut tentang ancaman Allah yang berkaitan dengan bahaya kesyirikan.